Shalom, selamat siang. Nama saya Pendeta Charles Radang, MSc. Usia saya sekarang 55 tahun. Dan saya berada di ruang isolasi sampai keluar. Saya sudah menjalani 50 hari di ruang isolasi. Bisa diceritakan Pak, bagaimana sih awal mulanya Bapak mulai curiga, karena kan kita kan lagi diserang pandemi COVID nih. Ya. Seperti apa sih yang membuat Bapak merasa, wah saya sepertinya kena COVID-19 nih, seperti apa Pak? Untuk saya mengetahui bahwa saya terinfeksi dari COVID-19, saya pada saat itu saya tidak curiga karena selama 8 hari dari tanggal 24 Maret saya merasa badan saya karena sakit kelelahan, lelah ya, saya mengatakan seperti itu karena penyebabnya itu saya membawa kendaraan karena medan terlalu jelek menurut ukuran saya. Nah, setelah itu saya sudah mulai sakit, dan sakit itu selama 8 hari saya dipelosapi. Apa kata membuat sakit selain kelelahan? Itu saja yang menyebabkan saya kelelahan itu. Untuk saya mengatakan saya sakit apa, saya tidak tahu, karena waktu sudah berjalan kelelahan itu, air liur saya pahit, jadi saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa makan sehingga semakin fisik saya semakin menurun, dan saya dibawa ke rumah sakit menghubungi itu tadi Pak Christian. Dan sampai di rumah sakit apakah langsung ditangani sesuai dengan prosedur sakit atau belum. Sampai di rumah sakit itu saya ditangani sesuai dengan keluhan saya. Keluhan itu kemudian karena saya lemes dan tidak ada tenaga, kemudian disembaring, kemudian mereka pindah ke ruangan 1, mereka ambil darah saya, kemudian dimasuk di lab, dan hasil di situ positif tipes. Nah, kemudian 2 hari sesudah itu Dokter Agung yang menangani, dia bilang, kenapa Bapak ini itu tidak ada perubahan. Biasanya kalau pasien saya bilangnya tipes ini 2 hari sudah sembuh gitu. Nah, akhirnya dia melihat saya masih lemah gitu, akhirnya habis itu baru diambil kembali darahnya. Nah, habis itu tanggal 3 pagi kalau tidak salah baru mereka sampaikan itu bahwa saya terinfeksi COVID-19 begitu. Selama 50 hari ini bukan perkara mudah nih Pak. Betul. Gimana yang Bapak ingin sampaikan nih? Dalam perjalanan perawatan saya di Rumah Sakit Umum Melinau, secara khusus sebagai pasien COVID-19, waktu saya mendengar itu, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi yang saya perkirakan ukuran ruang itu 5x5, kemudian jendelanya kita tidak bisa melihat tembus, itu muram dia punya kaca, saya tidak bisa melihat apa-apa karena tembok kiri kanan, kemudian pintu itu hanya sedikit terbuka, itu hanya membuka itu adalah petugas perawat medis begitu. Pengalaman yang saya hadapi di dalam ruang isolasi itu, saya sungguh-sungguh saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala, saya seperti yang saya katakan tadi awal itu, saya betul-betul berserah penuh kepada Tuhan begitu. Bapak bisa ceritakan seperti apa sih menyakitkannya penyakit ini kepada Bapak, dan separah apa sih Bapak kena COVID-19 ini, dan seperti apa keluhan Bapak seperti itu, bisa disampaikan? Ya. Yang puncak-puncak masa kritis Bapak, atau pernah Bapak di dalam rumah sakit ini sempat sehingga beredar bahwa Bapak Pendeta Charles ini terkapar seperti itu. Apakah betul memang Bapak terkapar, dan apa sih yang Bapak rasakan? Apa yang diistilahkan terkapar itu, saya tidak merasa terkapar. Ya, saya tidak merasa. Jadi kondisi Bapak selama di rumah sakit ini baik-baik aja nih Pak? Kondisi saya di rumah sakit itu baik-baik saja. Baik-baik dalam arti kata di situ ya, saya mengatakan, saya merasa saya baik-baik saja begitu. Saya merasakan bahwa saya baik-baik saja.
namun orang di luar mengatakan saya sekarat begitu. Tapi buktinya itu kalau mungkin mereka ketemu sama perawat yang merawati itu tidak seperti itu begitu, tidak seperti itu. Perawatan saya tipes sama COVID-19 itu. Nah, jadi karena sudah lewat masa perawatan untuk tipes itu dicabut sudah selangnya. Nah, kemudian perawatan saya dengan COVID-19 itu hanya obat yang dikasih, vitamin saja. Vitamin, kemudian kalau ada keluhan-keluhan saya, kemudian mereka rakit obat jadi kapsul begitu. Waktu saya divonis ya, saya katakan minta maaf, saya katakan tanda petik vonis. Saya divonis dengan hasil lab itu bahwa saya terinfeksi dari COVID-19 itu. Saya mengatakan, saya melihat di layar televisi itu ciri-ciri orang yang terinfeksi sama COVID-19 itu. Pertama, dia batuk-batuk, bersin, sakit tenggorokan karena batuk, kemudian panas, demam tinggi begitu. Tapi semua itu tidak ada saya alami, sama sekali tidak. Ya. Hanya tipesnya itu aja ya Pak ya? Hanya tipes itu saja. Perawatan itu tipes, kemudian COVID-19 itu begitu. Ya. Setelah dicabut selang itu, saya saya santai aja begitu. Ya saya santai aja. Iya. Karena Oke, Pak. Berarti bisa dikatakan sakit tipes Bapak pun tidak seperti maksudnya sakit tipes Bapak ini seperti biasanya aja ya Pak ya, tidak ada perbedaan ya, COVID-19 ini. ya tidak ada perbedaannya, sudah begitu. Dan ya seperti apa yang saya katakan tadi, setelah dicabut selang untuk perawatan untuk tipes itu, dokter mengatakan sudah 7 hari ini sudah lepas sudah, kemudian ini perawatan kelanjutan untuk saja sudah, itu sudah minum obat itu jam 7, jam 3, jam 7 sore, kemudian jam 10 malam. Ya, jam 23 itu jam 11, jam 23. Tapi ya kami melewati semua itu dengan baik. Saya punya istri keluar dari rumah sakit itu 43 hari dan saya 50 hari. Tanggal 22 saya keluar. Nah, habis itu baru saya betul-betul merasakan luar biasa menghirup udara selama 50 hari. Apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat terkait virus yang menimpa Bapak, pengalaman Bapak selama 50 hari di rumah sakit, terus bagaimana sih yang ingin Bapak sampaikan supaya hal-hal yang kita takuti itu terhindar bagi masyarakat lainnya, Pak? Ya. Ya, yang pertama kita pasti tidak siap dan tidak mau terinfeksi sama COVID-19 begitu. Tetapi dalam hal ini supaya kita betul-betul melakukan seperti apa yang disampaikan oleh protokol kesehatan itu, ya kita pertama itu harus jaga jarak, kebersihan, pakai masker, cuci tangan dengan bersih. Nah, kemudian ya bagi masyarakat, janganlah kita berlebihan untuk membuat kita merasa terlalu takut begitu. Ya, jangan kita berlebihan untuk kita mengatakan takut, dan akhirnya kita hilang kesadaran dan kita tidak ada tempat kita bergantung begitu. Kita tidak ada tempat kita berharap begitu. Imunitas pun turun. Ya, jangan kita coba-coba untuk lari dengan ketakutan itu, sehingga ketakutan kita itu imunitas kita sudah turun begitu. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan seperti yang saya katakan tadi, ya alangkah baik itu ya dengar apa yang disampaikan oleh protokol kesehatan begitu. Ya. Nah, kalaupun terinfeksi COVID-19 itu kita pasrah gitu, kita pasrah, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti Tuhan memberi kekuatan kepada kita begitu. Ya, terbukti pemeliharaan Tuhan. Pengalaman saya di ruang isolasi itu, saya sangat merasakan bagaimana saya
melewati semua itu, dan saya terus terang aja, saya berada di ruang isolasi, ada yang sakit, saya berdoa lewat HP saya, mendoakan mereka yang sakit begitu. Ya, mendoakan mereka yang sakit. Jadi jangan karena COVID itu kemudian membatasi untuk kita berkurung begitu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Betapa sia-sianya kita harus kehilangan waktu yang sangat panjang bagi Bapak, 50 hari loh. Ya. Harus terkurung di rumah sakit gara-gara COVID-19. Ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat ini supaya tidak terjadi seperti itu lagi? Ya. Saya secara pribadi 50 hari berada di ruang isolasi, kemudian saya keluar tanggal 22 Mei itu, tentu bagi saya menghitung hari sampai 50 hari itu sesungguhnya bagi saya itu 50 hari itu sangat mahal waktu saya untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan, kerjakan begitu. Di luar dari itu begitu. Tetapi saya terkurung dengan COVID-19 itu begitu. Jadi dalam hal ini ya, pengalaman yang saya hadapi di ruang isolasi itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya coba menghitung waktu saya 50 hari itu waktu yang sungguh berharga untuk saya melakukan tugas-tugas saya sebagai gembala pendeta begitu. Tetapi saya terkurung di dalamnya begitu, di dalam COVID itu. Dengan terinfeksinya Bapak COVID-19, terus adakah keluarga Bapak yang menjadi korban berikutnya COVID-19? Karena karena istri yang mendampingi kemudian masuk lagi ruang isolasi, dan istri saya juga terikut sudah waktu diambil rapid test kemudian dikirim hasil sama-sama kami udah positif. Nah, sesudah itu berjalan 1 minggu sesudah itu, kalau tidak salah 1 minggu atau 2 minggu. Habis itu saya punya anak, mereka rapid test di Pulau Sapi. Rapid test mereka di Pulau Sapi, kemudian hasilnya positif 3-3, ya positif rapid. Kemudian dikirim ambil swab, kemudian dikirim kembali, 3-tiganya masih positif. Di luar sana, memang di Kabupaten Malino ini tidak terjadi hal yang seperti itu. Seperti di Jakarta, malah sempat-sempatnya ada konser ini Pak. Ya. Ada konser yang tentu menimbulkan kerumunan massa. Terus menjelang Lebaran ini orang seperti kalap belanja di mall. Tentu malah menimbulkan kerumunan juga. Hingga timbul statement Indonesia terserah nih Pak. Seakan-akan kita sudah pesimis nih, menyerah kepada COVID-19. Apa yang Bapak mau tanggapi seperti ini Pak? Dan apa yang Bapak harapkan kepada masyarakat Kabupaten Malino? Ya. Untuk masyarakat Kabupaten Malino, dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, tetap saya menyampaikan beberapa kalimat untuk kita selalu waspada. Tidak perlu kita membuat sesuatu kegiatan yang mendatangkan massa banyak begitu. Itu tidak perlu. Karena kita mau supaya supaya kita betul-betul sebagai masyarakat Kabupaten Malino ini, kita berusaha untuk memutus rantai COVID-19 ini sehingga kita bisa terbebas. Dalam arti kata di sini adalah kita bisa beraktivitas seperti sebelum terjadi COVID-19 ini. Jadi kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Malino dan sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia, jangan terserah